Hai semua, balik lagi bareng Cica di sini. Kali ini Cica bakal bawain alur ceritanya The Legend of Yao-Lao. Semoga kalian suka ya. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita simak aja alur ceritanya. Di cerita sebelumnya, begitu Luo Bing pergi, Luo Su segera mendatangi saudaranya Luo San. Kakak, di mana rumput api harimaumu? Yao Chen juga menatap penuh harap ke arah Luo San. Sejak 2 tahun lalu, Yao Chen telah membuat banyak persiapan untuk kompetisi alkemis yang akan datang. Sebenarnya sebagian besar persiapan ini dilakukan oleh ayahnya. Hanya saja sebelum ayahnya memiliki kesempatan untuk memberitahunya tentang hal itu, dia sudah meninggalkan sisinya. Tentu saja di dalam klan Yao, persiapan semacam itu tidak dianggap curang. Ada banyak murid berbakat di dalam klan Yao, dan untuk menonjol semua harus memiliki kekuatan. Hanya dengan mengandalkan ramuan herbal yang disediakan oleh klan, mereka hanya akan dapat memperbaiki pil biasa. Bahkan jika seseorang adalah jenius paling berbakat yang paling suci, mereka masih tidak akan bisa mendapatkan kemenangan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu. Hanya dengan hati-hati menyiapkan semua jenis bahan langka, mereka dapat memperbaiki pil obat yang luar biasa, memamerkan bakatnya, dan mengambil tempat pertama. Keluarga Yao Chen hanyalah keluarga cabang. Dengan kematian ayahnya, bahkan jika bantuan klan dalam kehidupan sehari-harinya benar-benar mengejutkan tidak turun. Itu sangat sulit baginya untuk mengumpulkan bahan obat yang diperlukan sebagai persiapan untuk kompetisi alkemis. Meskipun saudara ayahnya melakukan segala cara untuk membantu, setelah 2 tahun ini, Yao Chen masih kehilangan beberapa bahan langka. Dari bahan-bahan yang hilang, rumput api harimau adalah yang paling sulit diperoleh. Luo San adalah kakak lelaki Luo Su, dan dia memiliki kepribadian yang sangat mantap. Tahun ini usianya baru 20 tahun. Di dalam klan Yao, usia ini sudah cukup untuk memikul tanggung jawab pribadi. Lagi pula, jika seorang ayah adalah singa, maka putranya tidak bisa menjadi seekor anjing. Dan Luo San mengikuti cara ayahnya. Pada usia 20 tahun, dia sudah menjadi bintang 9 Daoshi. Dan dia bukan saja kuat, tapi juga dia mengambil keputusan yang tenang. Di antara generasinya murid klan, ia akan dianggap sebagai tokoh terkenal. Semua misi yang dikirim oleh klannya untuk diselesaikan, semuanya diselesaikan dengan cara yang memuaskan dan tanpa usaha olehnya. Suatu hari dia sudah dipilih untuk menjadi penjaga klan di antara pelindung klan. Dan dengan potensi pelatihannya, dalam 5 tahun dia akan menjadi kapten penjaga klan seperti ayahnya. Bahkan tidak akan menjadi masalah baginya untuk memiliki kesempatan untuk dipromosikan menjadi pengawal besi yang bahkan lebih tinggi. Saat ini Luo San menatap Yao Chen dan tertawa. Sepertinya napasmu berkultivasi. Sekarang setelah 2 tahun berlalu, seharusnya sudah waktunya bagimu untuk membuat terobosan ke Daoshi kan? Yao Chen mengangguk. Bagi bocah 15 tahun untuk melakukan terobosan kepada Daoshi, jika berbicara jujur, tidak akan dianggap luar biasa di dalam klan Yao. Namun, 2 tahun lalu klan menderita kerugian. Mayoritas pelatihannya tidak melatih Daoki, tetapi pada persepsi spiritualnya. Dalam alkimia, yang paling penting bukanlah bahan obat, juga bukan kekuatan nyala api, tetapi justru memilih kontrol sempurna atas nyala api. Untuk memiliki kontrol semacam ini, orang tidak bisa mengandalkan pengalaman. Jika itu adalah pil sehari-hari, maka kamu bisa mendapatkan pengalaman dengan memperbaikinya ratusan kali, bahkan beribu kali. Memberimu semacam naluri, tetapi untuk pil obat tingkat tinggi, jarang bagimu untuk dapat mengumpulkan semua bahan-bahan obat, bahkan setelah menghabiskan 1 tahun penuh. Jadi di mana kamu bisa mendapatkan pengalaman untuk memperbaikinya? Ketika sampai pada hal ini, satu-satunya hal yang dapat kamu andalkan adalah persepsi spiritualmu. Sejak kecil persepsi spiritual Yao Chen berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, ayahnya Yao Huo juga telah merencanakan pelatihan yang ketat untuk persepsi spiritualnya. Untuk pelatihan persepsi spiritualnya, Yao Chen tanpa disadari banyak tertinggal di Daoki. Namun tidak peduli seberapa banyak ia tertinggal dalam pelatihan Daoki, ia masih di atas rata-rata di antara murid-murid senang. Luo San tidak berbicara apa-apa lagi. Dia membuka kotak semijet.
Di dalamnya ada setidaknya 10 bagian rumput merah aneh yang memancarkan kekuatan berapi-api samar. Setelah melihatnya, orang akan merasakan samar-samar sosok harimau yang melompat dan bergerak. Melihat sosok harimau, mata Yao Chen berbinar. Dia menerima kotak semijed, lalu berkata, Ini adalah rumput api harimau kelas atas. Rumput api harimau tingkat atas akan memiliki sosok harimau, tetapi harimau itu akan mati tanpa pergerakan. Melihat penampilan harimau yang menerkam dan bergerak, ini jelas merupakan bahan kelas atas. Luo San mengangguk dan berkata, "Keberuntungan kali ini cukup bagus. Aku berhasil menemukan sedikit kelas atas. Sebagian besar dari mereka diberikan ke kas klan. Tetapi aku secara khusus meninggalkan beberapa untukmu, untuk mendorongmu di kompetisi alkemis," ucap dari Luo San. "Saudara San, terima kasih." Yao Chen merasa sangat berterima kasih. Dengan rumput api harimau kelas atas, ia bahkan lebih percaya diri untuk kompetisi alkemis yang akan datang. Dia benar-benar tidak tahu apa yang bisa dia berikan sebagai imbalan. Pil api biru. Itu adalah salah satu pil obat yang bisa dia pakai. "Terima kasih. Kekuatanmu adalah sesuatu yang orang lain tidak jelas tentangnya. Dan bahkan aku tidak sepenuhnya jelas tentang itu. Aku hanya akan memperlakukan ini sebagai investasi. Setelah kamu menjadi alkemis tingkat kelima, kamu bisa secara acak memperbaiki beberapa pil obat tingkat kelima untukku. Dan itu akan sangat berharga," ucap dari Luo San. Luo Su tertawa dan berkata, "Apa itu tingkat kelima? Yao Chen pasti akan menjadi alkemis tingkat 7. Mendengar ini Luo San juga tertawa. Dia lalu berkata, "Tidak buruk. Menetapkan tujuanmu sedikit lebih tinggi cukup bagus. Aku kira aku memandangmu terlalu rendah." Yao Chen tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, jika aku ingin menetapkan tujuanku sedikit lebih tinggi, mengapa tidak menjadi alkemis tingkat 9? Luo Su dan Luo San tidak bisa lagi menertawakan itu. Dalam seluruh klan Yao, satu-satunya orang yang merupakan alkemis tingkat ke-9 adalah kepala klan. Tapi itu agak terlalu jauh," ucap dari Yao Chen. "Hanya sedikit terlalu jauh. Ini benar-benar seperti tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi," ucap dari Luo Su. Yao Chen hanya tersenyum. Jika dia terintimidasi oleh seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi, lalu bagaimana dia bisa mengukir namanya menjadi monumen klan? Berapa banyak namanya yang pernah diukir di monumen yang namanya adalah orang-orang yang lahir dalam garis keturunan cabang. Dalam 10.000 tahun terakhir, lebih dari 1.000 nama telah diukir di atasnya, tetapi hanya ada 10 nama kecil yang lahir dalam garis keturunan cabang. Murid cabang untuk mengukir nama mereka ke monumen klan tidak hanya harus luar biasa, mereka juga harus menginvestasikan lebih banyak hal. Setelah semua, monumen klan di seluruh klan Yao adalah kehormatan yang paling tertinggi. Setelah mendapatkan rumput api harimau, tekanan pada Yao Chen untuk mendapatkan bahan-bahan yang diperlukan untuk alkimia miliknya memperingan banyak hal. Bahan langka lain yang dibutuhkan Yao Chen sudah ditemukan olehnya. Dia hanya perlu memperbaiki pil obat yang cukup untuk ditukar dengan mereka. Mereka bertiga menghibur diri untuk sementara waktu. Luo Su mengusap perutnya dan berkata, "Kakak Chen, ayo kita pergi. Waktu untuk cemilan tengah malam telah tiba. Kakak, apakah kamu ingin datang?" Luo San menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Meskipun aku mau, aku masih harus menyelesaikan tugas patroli malamku. Kalian pergi saja." "Baiklah, ayo pergi Yao Chen." Kedua keluarga itu bertetangga dan jalan setapak di antara mereka mengikuti di sepanjang air dengan jalan yang bahkan tidak sampai 100 meter. Yao Chen meraih rumput api harimau. Sambil berjalan, dia membuka kotak semijed untuk memeriksa kondisi rumput api harimau. Jenis ini sangat rewel. Setelah memetiknya, harus meneteskan beberapa embun manis ke dalamnya, sesekali untuk mempertahankan kekuatan obat kelas atas. Melihat ramuan itu, Yao Chen melihat sosok bergoyang. Rumput api harimau memiliki beberapa anomali untuk itu. Mengetahui sudah waktunya meneteskan embun manis, dia menoleh ke Luo Su dan berkata, 1 detik,
Sepertinya inilah saatnya untuk memberikan setetes embun manis. Kamu pergi duluan, aku akan pergi ke samping dan menangani embun manis. Ketika datang ke anggota klan Non Yao, jika mereka ingin mendapatkan embun manis, mereka harus memanjat gunung, tepat saat matahari terbit untuk mendapatkan embun. Tetapi bagi anggota klan, itu hanya masalah pil obat. Pil embun manis, pil obat tingkat pertama, Yao Chen sudah lama menyiapkan dan membawanya. Jadi pada saat ini, ia mengeluarkan pil dari jubahnya dan berbalik ke saluran air. Menggunakan botol yang digunakan untuk menyimpan obat, Yao Chen mengambil air, meminum pil embun manis. Dia mencubit dan menghancurkannya sebagian kecil menjadi bubuk, menaburkannya ke dalam botol, membiarkan kekuatan obat larut. Setelah beberapa saat, larutan botol itu menjadi embun yang manis. Sekali lagi Yao Chen membuka kotak batu giok dan dengan sangat hati-hati menggunakan daukinya. Ia menempatkan setetes embun manis ke masing-masing rumput api harimau. Tepat ketika dia sedang selesai dengan rumput api harimau terakhir, sekelompok suara datang dari pinggir jalan. Dia melihat sekelompok pemuda berjalan dari persimpangan jalan. Ekspresi Yao Chen sedikit berubah. Kelompok ini setingkat dengannya di sekolah klan, tetapi masalahnya adalah bahwa hubungan mereka tidak terlalu ramah. Yao Chen? Hah? Rumput api harimau? Itu rumput api harimau kelas atas. Kelompok itu tertegun melihat rumput api harimau kelas atas di tangan Yao Chen, dan beberapa bahkan menggosok mata mereka untuk mencoba lebih jelas. Dalam sekolah klan, Yao Chen dikenal sebagai orang miskin, di mana dia bisa mendapatkan rumput api harimau, kecuali dia menukar itu dengan kas klan dengan poin prestasi. Tapi itu tidak benar. Aku ingat bahwa rumput api harimau dari perbendaharaan klan diambil oleh seorang penatua untuk memperbaiki obat-obatan, dan tidak ada lagi yang tersisa untuk ditukar. Yao Chen, di mana kamu mendapatkan rumput api harimau ini? Tidak mungkin mencuri, kan? Yao Chen, kamu punya nyali yang cukup besar untuk berpikir bahwa kamu akan mencuri bahan obat dari seorang penatua, ucap dari para pemuda itu. Luo Su yang jauh mendengar mereka berbicara dan segera menjadi marah. Dia bangkit dan berkata, "Omong kosong, kentutmu benar-benar menjijikkan. Ini didapat oleh kakak laki-lakiku dari luar. Kamu tidak memiliki bukti apapun namun kamu masih membuat tuduhan ini. Jika aku memberitahu klan, kamu pasti akan dihukum," ucap dari Luo Su. "Lemak sialan, apa yang kamu katakan? Pergi hukum dia dan dapatkan dia." Sekelompok pemuda berkerumun di sekitar mereka. Dauki mereka berkedip, secara paksa mengisolasi Yao Chen dan Luo Su, dan kemudian menyerang. Dauki anak-anak ini pada tingkat 8 atau 9 bintang Doji. Menggunakan instruksi sekolah klan, mereka menggunakan teknik kombinasi dan segera mengalahkan Yao Chen dan Luo Su, menjatuhkan mereka ke tanah. Yao Chen berteriak dengan marah dan kekuatan yang kuat muncul dari tubuhnya. 2 tahun lalu, cedera tiba-tiba pada atribut benar-benar memiliki lapisan perak. 2 tahun ini, dia telah memasang segel di tubuhnya, menyebabkan tubuhnya menyimpan kekuatan yang sangat besar. "Matilah!" Luo Su melindungi kepalanya saat Yao Chen meraung. Tanpa diduga, Yao Chen berhasil meraih satu penyerang, dan mulutnya yang besar terbuka dan menggigit. "Ah, sakit! Dia menggigit orang!" Otot-otot wajah Yao Chen keluar saat dia mengeluarkan amarah yang lain, tepat saat dia akan menyerang balik. "Apa yang sedang kalian lakukan?" Suara memarahi keluar dari samping. "Bibi King, selamatkan kami!" Ketika sekelompok anak muda melihat bahwa orang dewasa telah muncul, mereka semua kabur. Yao King dengan cepat berjalan mendekat. Setelah memeriksa Luo Su, dia berjalan ke arah Yao Chen dan bertanya, "Apakah kamu baik-baik saja?" Yao Chen mengangguk. "Iya, aku hanya melukai tanganku." Yao King masih belum yakin. Dia meraih pergelangan tangan Yao Chen dan memeriksa denyut nadinya. "Sebelum menyelesaikan langkah terakhir, kamu benar-benar tidak boleh mengambil tindakan. Tidak peduli seberapa sulit, kamu masih tidak bisa bertarung secara pribadi," ucap dari Yao King. Yao Chen mengangguk. "Baik Bu, aku tahu." Luo Su menatap Yao Chen.
Dia berkata, "Kakak Chen, itu tidak adil. Wajahku bengkak sekarang, tetapi kamu baik-baik saja." Yao Chen lalu berkata, "Pembekakan itu hanya kegemukan wajahmu. Tapi aku juga punya semua memar ini. Wajahku semuanya memar." Luo Su merasakan bagian belakang kepalanya. Dia masih merasa ada sesuatu yang mencurigakan. Waktu berlalu. Keesokan harinya, sambil makan daging, Luo Su minum beberapa gelas anggur dan mulai mengoceh omong kosong. Dia berkata bahwa dia akan bertekad untuk menurunkan berat badan, dan kemudian dia mulai berbicara tentang putri kecil ras iblis. "Aku berteman dengannya. Sungguh, kalian tidak percaya padaku. Tapi kau tahu, alasan sebenarnya aku tidak menurunkan berat badan adalah karena aku takut dia tidak akan mengenalku lagi." Luo Su terus berjalan sampai dia benar-benar mabuk dan pingsan. Bahkan sampai dia tidak menyadari bahwa Yao Chen tidak minum satu gelas anggur pun. Yao Chen hanya tersenyum. Ketika Luo Su mabuk, dia akan mulai mengoceh. Luo Su juga punya masalah sendiri. Itu sifatnya untuk menjadi malas. Bukannya dia tidak ingin berubah. Hanya saja beberapa sifat itu adalah bagian dari sifatnya dan tidak bisa dilupakan. Memindahkan Luo Su yang pingsan, Yao Chen pergi ke ruang alkimia keluarganya di halaman belakang. Pada saat ini, ibunya Yao Qing sudah menunggunya di sana. Dia tampak linglung saat dia melihat ke ruang alkimia. Dia menjepit rambutnya menjadi jepit rambut seladon. "Bu, Luo Su mabuk dan pingsan." Yao Qing mengangguk. Jejak kelembutannya melintas di matanya. Dia lalu berkata, "Mari kita mulai." "Baiklah, Bu." Yao Chen mengangguk, menutup pintu dan berjalan mendekat. Yao Qing berdiri di samping bahan obat. Dia menggunakan daukinya untuk menekan sedikit tahapan suatu mekanisme tertentu. Tanah ruang alkimia tiba-tiba terbelah, mengungkapkan sebuah lubang besar. Ini adalah ruang pelatihan pengasingan keluarga. Dengan Yao Qing di depan dan Yao Chen mengikuti di belakangnya, ibu dan putranya berjalan melewati celah, berjalan menuruni tangga, dan tiba di ruang pelatihan. Ruangan itu sudah diatur dengan kuali obat yang indah di satu sisi, dan di sisi lain adalah rak penyimpanan yang penuh dengan bahan obat, meskipun rak penyimpanan di lantai atas pada dasarnya kosong. Di dinding timur ruang alkimia adalah sebuah pintu kecil. Itu adalah ruang pelatihan terisolasi yang agak kecil. Di dalamnya ada meja, tempat tidur, dan bangku batu. Di satu sisi ada juga bak makanan yang bisa disimpan untuk waktu yang lama, dan kemudian di sisi lain memiliki sumur yang mengambil mata air dari tanah. Di tengah ruangan ini adalah baskom besi diisi dengan air. Baskom dipanaskan oleh energi panas bumi yang tak henti-hentinya mendidihkan air dan mencipratkan jejak uap violet yang meluap keluar jatuh dan kembali ke bumi. Yao Chen menelan seteguk ludah saat tubuhnya tanpa sadar menggigil beberapa kali. Baskom besi ini diisi dengan air yang disebut Xiandeo. Setelah memanaskannya selama 7 hari, jika menambahkan beberapa bubuk obat khusus, maka itu akan membuat sumsum pembersih tulang, mandi sup obat. Berendam di sana akan memberi banyak manfaat bagi tubuh, dauki, dan persepsi spiritual. Namun berendam di dalamnya juga akan menyebabkan rasa tusukan dan gatal yang sangat sulit untuk bertahan. Selain itu, tidak akan bisa menggaruk gatal itu. Semakin menggaruk, semakin gatal. Dan jika digaruk, maka akan melepuh dan tidak akan hilang untuk waktu yang lama. Pada saat ini ibunya menuangkan 2 jenis bubuk obat ke dalam air yang dengan cepat menyebabkan permukaan air mendidih, mengeluarkan uap ungu. Ini adalah hasil dari pencampuran Xiandeo dengan beberapa bubuk obat khusus. "Masuk. Kali ini kamu harus bertahan selama 4 jam, ucap dari Yao Qing. "Baik, Bu." Yao Chen mengangguk dengan paksa. Terakhir kali dia telah bertahan selama 3 jam dan tidak bisa menolak tangannya untuk menggaruk tubuhnya. Namun manfaat rendamannya sangat besar. Meskipun 2 tahun ini kekuatannya telah disegel pada batas bintang 9 Daoji, tubuh fisiknya telah benar-benar mencapai titik di mana ia sudah mampu menahan Daoki, bahkan Dada Dasi, yang sebagian besar merupakan hasil dari mandi obat terus-menerus. Yao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia melompat ke baskom. Dia segera merasakan pori-porinya terbuka di dalam air. Dan energi obat mulai memasuki tubuhnya, meresap ke dalam tubuhnya, dan akhirnya memasuki sumsum tulangnya.
Perasaan gatal yang samar-samar mulai menyebar menutupi seluruh tubuhnya dan semakin lama semakin gatal. Namun ekspresi Yao Chen tidak berubah. Tingkat rasa gatal ini adalah sesuatu yang sudah biasa. Setelah waktu yang singkat, sumsum tulangnya melambai gelombang Daoqi, yang berarti kekuatan obat telah lengkap menembus seluruh tubuhnya dan Daoqi. Hanya dalam beberapa saat, dia tiba-tiba merasakan anggota tubuhnya dan semua tulangnya secara bersamaan melepaskan rasa gatal yang aneh. Suatu rasa gatal yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Panca indera Yao Chen semua terdistorsi. Dia menolak dengan sangat sulit untuk menjerit. Gatal itu tidak seperti rasa sakit. Menjerit tidak akan membantu, dan faktanya justru sebaliknya, karena menjerit akan membuatnya lebih gatal. Malam itu 2 tahun yang lalu, sebagai hasil dari kesedihannya, kehausan yang kuat akan kekuatan menyebabkan semacam energi iblis keluar di tubuh Yao Chen, menyebabkan dia melompat dari Daoji bintang 6 menjadi bintang 9 Daoji. Terobosan itu bahkan menyebabkan setengah dari potensi masa depannya habis terbakar. Jika ibunya tidak segera menyegel Daoqinya dan membiarkannya naik ke kelas Daoshi yang lebih tinggi, dia akan terjebak di kelas Daoshi selama sisa hidupnya. Mandi obat, selain melatih tubuhnya, lebih penting mengisi potensi yang terbakar dari 2 tahun yang lalu. Malam pun berlalu. Pagi kedua, Yao Chen membangunkan Luo Shu. 4 jam yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penderitaan pemandian obat telah melampaui harapannya, dan berapa banyak energi mental dan fisik yang diperlukan. Bangun. Hari ini adalah hari sekolah klan memilih orang-orang terbaik untuk kompetisi alkemis. Kompetisi alkemis adalah sesuatu yang dapat dihadiri oleh anggota klan Yao di bawah usia 24 tahun. Sebelum kompetisi alkemis akan ada beberapa pilihan untuk menemukan murid terbaik untuk berdiri di atas panggung selama kompetisi alkemis. Jika Yao Chen ingin menonjol dalam kompetisi alkemis, ia harus membuat persiapan untuk acara utama. Ia juga harus melompati beberapa penghalang. Obstruksi pertama adalah pemilihan sekolah klan. Tentu saja murid garis keturunan utama memiliki hak istimewa karena banyak orang memperhatikan mereka. Tingkat kekuatan mereka umumnya sangat terkenal, sehingga mereka tidak perlu mendapatkan kualifikasi untuk kompetisi alkemis. Namun murid cabang tidak sama, bukan saja jumlahnya sangat banyak, tetapi yang lemah bercampur dengan yang kuat. Ketika tiba saatnya untuk kompetisi, sekolah klan akan terlebih dahulu menguji semua murid cabang untuk melihat apakah mereka memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi alkemis. Yao Chen dan Luo Shu bergegas ke halaman pelatihan sekolah klan. Itu sudah dipenuhi dengan murid-murid sekolah. Luo Shu sangat gugup, tapi tentu saja dia tidak gugup untuk dirinya sendiri. Meskipun menghadiri kompetisi alkemis adalah salah satu kehormatan, dia tidak punya niat untuk berpartisipasi. Sebagai murid klan Yao, ia tahu 1 atau 2 hal tentang alkimia dan mampu memperbaiki pil seperti pil pembukuan darah dan pil pemulihan energi. Tetapi fokus utamanya adalah semua dihabiskan untuk pelatihan Daoqi. Pemikirannya sangat sederhana. Begitu dia berlatih ke kelas Daoshi dan menjadi penjaga klan di antara pelindung klan, dia bisa tetap berpegang pada kakak lelakinya Luosan. Itu sudah cukup baginya. Lalu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video Cica selanjutnya ya. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang Cica bawain, kalian bisa like, komen, share ke teman-teman kalian ya. Cica ucapin terima kasih juga buat kalian yang udah mensupport Cica lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan semoga sehat selalu ya buat kalian. Cica mohon pamit dan assalamualaikum. Dadah.